Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Raina dari Bahasa Indonesia kelas 25, kelompok 10. Izin mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil dari tulisan kami. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya dengan NRP 50302111009 Akila Raina. Kemudian ada Ersita Aisyah Hualaki dengan NRP 50302111058. Anggota kami selanjutnya yaitu Nadia Syarifah Aini dengan NRP 50302111065. Tulisan kami berjudul Analisis dan Pencegahan Plagiarisme di Dunia Perfilman Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ersita Aisyah Hualaki dengan NRP 50302111058 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan abstrak yang kita miliki, yaitu tujuan dari penelitian ini mengetahui tingkat plagiarisme dalam dunia perfilman Indonesia. Berkenaan dengan hal-hal di atas, harus ada aturan hukum memperlakukan hak cipta atau suatu ciptaan. Metode yang kita gunakan yaitu metode survei, yaitu memberi kuesioner terhadap responden yang akan dikumpulkan hasilnya menjadi suatu keputusan. Hal ini akan membahas hubungan plagiarisme dengan perfilman Indonesia. Lalu ada pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, film mendefinisikan banyak hal berbeda yang berkaitan dengan sinema. Menurut KBBI, arti kata film adalah film tipis yang memberikan citra negatif atau citra positif. Dalam film itu sendiri tentu saja ada hak cipta atas film itu. Hak cipta itu sendiri harus dilindungi agar karya yang diciptakan tidak dibagikan kepada pihak lain. Plagiasi tidak jarang terjadi di zaman sekarang ini, seperti halnya sekarang dengan sinetron-sinetron Indonesia yang dinilai telah melanggar eksistensi anti plagiat di dunia perfilman. Untuk analisis gap sendiri, pada analisis gap terhadap korelasi peniruan suatu hasil karya sehingga memiliki kemiripan dengan dalam di beberapa bagian yang menyangkut tampilan, bentuk dan materi suatu hasil karya penulis, mengetahui tentang kaitannya adaptasi dan plagiasi. Lalu adaptasi berbagai bagian dari unsur-unsur dari karya sastra sebelumnya direformulasi, disesuaikan, bahkan dihilangkan. Berbeda dengan plagiarisme sendiri atau tindakan penjiplakan karya orang lain yang diakui seolah-olah hasil karya sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat plagiarisme dalam dunia perfilman Indonesia? Yang kedua, apa kaitannya plagiarisme dengan inovasi? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kasus plagiarisme di dunia perfilman Indonesia? Adapun tujuan dari tulisan kami yang pertama, yaitu mengetahui tingkat plagiarisme dalam dunia perfilman Indonesia. Yang kedua, memahami kaitan plagiarisme dengan inovasi. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengatasi kasus plagiarisme di dunia perfilman Indonesia. Untuk manfaat sendiri, dapat memberikan kesadaran pelaku seni, terutama di bidang perfilman, agar melahirkan karya yang murni, hasil dari ide, pikiran sendiri. Metode penelitian, di sini kita menggunakan metode survei, di mana data dikumpulkan dari seluruh populasi atau sampel yang sangat besar dan agar memahami pendapat tentang masalah tertentu. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Kemudian kuesioner aslinya akan diisi oleh para responden. Kuesioner terkait dengan plagiarisme yang dijadikan satu menjadi hasil penelitian. Kuesioner ini diberikan kepada semua umur. Hasil penelitian ini dilakukan dengan membuat sebuah kuesioner yang telah dijawab sebanyak 191 orang. Dapat diketahui anak muda umur 13 sampai 16 tahun lebih sering menonton film untuk meluangkan waktunya lebih dari satu kali dalam seminggu, dan lebih dari 70% tontonannya berasal dari film luar negeri dibandingkan film dalam negeri sendiri. Didapatkan kesimpulan sebanyak 62% menyadari adanya plagiasi dalam perfilman Indonesia dan mengacu pada jalan cerita yang sangat mirip dengan karya film yang sudah ada sebelumnya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa
Dari pembahasan berikut, dalam dunia perfilman tentu harus ada hak cipta yang melindungi film tersebut. Namun masih banyak penyelewengan yang terjadi bahkan di Indonesia sendiri. Cara untuk mencegah terjadi plagiasi adalah menghargai karya orang lain, lalu memahami undang-undang terkait plagiasi serta memahami peran HKI di Indonesia. Dan saran untuk menyelesaikan ini yaitu hendaknya UU yang mengatur hak kekayaan intelektual atau HKI diperketat sehingga mengurangi adanya plagiasi dalam perfilman Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.